Jika hari ini sebuah konflik berskala besar meletus di perbatasan darat Indonesia, siapa yang akan menjadi garda depan untuk menerobos barikade musuh? Siapa yang bergerak cepat, terlindung baja, dan menghancurkan posisi lawan dalam hitungan detik? Apakah kavaleri TNI Angkatan Darat benar-benar siap menghadapi tantangan perang modern di tahun 2025? Dan seberapa besar kekuatan sebenarnya dari barisan tank yang dimiliki Indonesia saat ini? Apakah mereka hanya simbol kekuatan atau benar-benar menjadi faktor penentu kemenangan di medan tempur? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar retorika, karena jawabannya akan menentukan bagaimana kita menilai kesiapan darat Indonesia dalam menjaga kedaulatan bangsa. Dan dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas, menganalisis, dan menyelami kekuatan sejati dari Batalion Kavaleri TNI Angkatan Darat di tahun 2025. Selamat datang di Update Militer, di mana setiap data, strategi, dan analisa membuka mata kita tentang kekuatan militer Indonesia. Apa itu Batalion Kavaleri TNI Angkatan Darat? Untuk menjawab seberapa kuat kavaleri TNI Angkatan Darat hari ini, kita harus memahami terlebih dahulu apa sebenarnya peran dan makna Batalion Kavaleri dalam struktur kekuatan darat Indonesia. Kavaleri bukan sekadar pasukan dengan kendaraan tempur berlapis baja. Mereka adalah satuan manuver cepat yang menjadi ujung tombak operasi tempur darat, dirancang untuk menembus, mengepung, dan menghancurkan posisi lawan dengan presisi dan kecepatan. Dalam struktur TNI Angkatan Darat, Batalion Kavaleri terdiri dari prajurit-prajurit pilihan yang mengoperasikan alutsista berat seperti tank ringan, panser pengangkut personel, dan kendaraan tempur bersenjata. Namun lebih dari sekadar kekuatan mesin, kavaleri adalah tentang kemampuan menggabungkan mobilitas, daya tembak, dan perlindungan dalam satu paket mematikan. Mereka mampu bergerak cepat di berbagai medan, hutan, rawa, hingga kawasan urban, memberi keunggulan taktis yang krusial dalam perang modern. Di masa damai, mereka menjalankan operasi pengamanan, patroli wilayah rawan, hingga latihan gabungan berskala besar. Tapi saat konflik bersenjata muncul, merekalah yang akan diterjunkan untuk membuka jalan atau justru menjadi tembok baja terakhir. Struktur dan persebaran kavaleri TNI Angkatan Darat tahun 2025. Tahun 2025 menandai babak baru dalam penguatan kavaleri TNI Angkatan Darat. Bukan hanya dari sisi alutsista, tapi juga dari segi organisasi dan persebaran kekuatan secara strategis di seluruh penjuru Nusantara. Tercatat ada lebih dari 15 batalion kavaleri aktif yang tersebar di bawah komando berbagai kodam dan kostrad, menempatkan kekuatan ini sebagai komponen penting dalam sistem pertahanan berlapis TNI Angkatan Darat. Beberapa di antaranya adalah Yonkap, satu kostrad di Cijantung, satuan elit kavaleri yang selalu terdepan dalam latihan dan operasi berskala nasional. Yonkap 7 Kodam Jaya yang menjadi garda baja ibu kota dan tulang punggung pertahanan darat di kawasan strategis Jakarta. Yonkap 8 Tang Kodam Brawijaya bermarkas di Surabaya dengan peran vital menjaga jalur selatan Pulau Jawa. Yonkap 6 dan 13 Kodam Iskandar Muda dan Bukit Barisan yang memperkuat pengamanan barat Indonesia, hingga Yonkap 10 dan 12 yang disiagakan di Kalimantan dan Sulawesi menghadapi potensi konflik di perbatasan utara dan timur negara. Masing-masing batalion memiliki karakteristik dan penempatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan potensi ancaman di wilayahnya. Inilah kelebihan utama dari sistem kavaleri TNI Angkatan Darat, fleksibel, tersebar, namun tetap terintegrasi dalam satu doktrin operasi tempur terpadu. Mereka bisa digerakkan cepat antar pulau melalui komando operasi gabungan dan siap bertempur di berbagai zona, dari medan terbuka hingga hutan tropis lebat. Lebih dari sekadar jumlah, yang membuat formasi ini berbahaya adalah disiplin organisasi, keterlatihan tinggi,
dan kesiapan mobilisasi 24 jam tanpa kompromi. Alutsista kavaleri dari AMX-13 ke Scorpion, Leopard, dan Harimau. Dalam dunia kavaleri, kekuatan bukan hanya soal jumlah, melainkan soal presisi, daya gempur, dan kecepatan manuver dalam medan tempur yang keras dan dinamis. Dan dalam hal ini, TNI Angkatan Darat telah membuktikan bahwa mereka tak tertinggal dalam revolusi kendaraan tempur modern. Transformasi ini dimulai dari tank legendaris AMX-13, tank ringan buatan Prancis yang sudah menjadi bagian dari sejarah panjang kavaleri Indonesia sejak 1960. Dengan meriam 75 mm dan turret autoloader unik, AMX-13 pernah menjadi andalan operasi tempur dan latihan militer selama beberapa dekade. Namun, zaman terus berubah, dan AMX-13 pun secara bertahap dipensiunkan. Sebagai penerusnya, TNI Angkatan Darat mengandalkan FP-101 Scorpion, tank ringan buatan Inggris yang menawarkan peningkatan signifikan dalam hal mobilitas dan daya gempur. Dilengkapi meriam kaliber 90 mm dan bobot hanya sekitar 8 ton, Scorpion menjadi kendaraan lapis baja ideal untuk operasi pengintaian bersenjata dan manuver cepat. Kehadiran Scorpion memperkuat kemampuan taktis satuan kavaleri dalam menghadapi pertempuran bergerak dan serangan cepat di medan kompleks seperti rawa, hutan, dan dataran tinggi. Namun, untuk menghadapi tantangan perang modern berskala besar, Indonesia membutuhkan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih canggih. Jawabannya adalah Leopard 2 Revolusi, main battle tank generasi terbaru yang kini menjadi ikon kekuatan kavaleri Indonesia. Dibekali dengan meriam 120 mm, sistem proteksi modular, pengendalian tembak digital, dan stabilitas tembak akurat saat bergerak, Leopard 2 Revolusi merupakan hasil upgrade dari Leopard 2A4 yang kini telah diadaptasi secara spesifik untuk kebutuhan TNI Angkatan Darat. Tank ini tidak hanya tangguh di garis depan, tetapi juga membawa efek psikologis dan efek deteren yang signifikan dalam menjaga stabilitas kawasan. Namun, tidak semua medan cocok untuk tank berat. Untuk operasi di daerah bergunung, rawa, dan daerah tropis dengan infrastruktur terbatas, TNI Angkatan Darat memperkenalkan tank Harimau atau Kaplan MT, hasil kolaborasi PT Pindad dan FNSS Turki. Tank ringan ini memiliki meriam 105 mm, sistem kendali tembak modern, dan proteksi tinggi, menjadikannya pilihan ideal untuk misi manuver cepat dan pemukul ringan yang presisi. Tank Harimau bukan sekadar alutsista, tapi juga simbol kemandirian bangsa dalam membangun kekuatan tempurnya sendiri. Dengan kombinasi Scorpion sebagai pengintai dan manuver cepat, Harimau sebagai tank ringan strategis, dan Leopard sebagai pemukul utama di garis depan, formasi kavaleri Indonesia kini lebih fleksibel, adaptif, dan siap menjawab tantangan peperangan abad ke-21. Inilah kekuatan kavaleri TNI Angkatan Darat tahun 2025, bukan sekadar warisan sejarah, melainkan kekuatan masa depan yang terus bergerak, berkembang, dan menginspirasi. Taktik dan kemampuan tempur kavaleri di perang modern. Di era modern, medan perang telah berubah drastis dari medan terbuka ke lingkungan perkotaan, dari peperangan konvensional ke konflik asimetris dan hibrida. Namun satu hal tetap tak berubah. Kavaleri adalah ujung tombak kecepatan, kejutan, dan daya gempur di medan tempur darat. Kavaleri TNI Angkatan Darat memahami betul tantangan ini. Mereka mengembangkan taktik tempur yang bukan hanya mengandalkan kekuatan mesin baja, tetapi juga kecerdasan prajurit dan integrasi teknologi canggih. Dalam peperangan modern, kavaleri TNI Angkatan Darat menjalankan operasi manuver cepat yang mampu menembus garis pertahanan lawan, menguasai titik strategis, dan memotong jalur suplai musuh. Dengan bantuan sistem komunikasi digital,
Tank Leopard dan Harimau dapat saling bertukar informasi secara real time, mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Selain itu, kavaleri juga menerapkan taktik serangan terpadu, bekerja sama erat dengan infanteri mekanis, artileri, hingga unit udara. Pendekatan ini menghasilkan sinergi yang memperkuat daya hancur dan mempercepat penyelesaian misi. Kavaleri juga dilatih untuk bertempur di berbagai medan, dari hutan lebat, rawa, hingga daerah perkotaan, mengadaptasi gaya tempur sesuai kondisi. Kecepatan mobilitas, kemampuan manuver presisi, dan penggunaan sistem kendali tembak digital membuat setiap serangan kavaleri menjadi efektif dan mematikan. Di atas semua itu, semangat dan disiplin prajurit kavaleri menjadi faktor penentu. Mereka bukan hanya operator mesin, tetapi juga pengambil keputusan cepat dan pejuang yang tak gentar menghadapi segala rintangan. Dengan perpaduan teknologi, taktik, dan jiwa korsa, Batalion Kavaleri TNI Angkatan Darat tahun 2025 siap menjadi benteng pertahanan yang tangguh dan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Batalion Kavaleri TNI Angkatan Darat tahun 2025 bukan sekadar pasukan lapis baja. Mereka adalah simbol kekuatan, ketangguhan, dan semangat juang bangsa yang tak pernah padam. Dengan perpaduan teknologi mutakhir, taktik modern, dan jiwa patriotik yang membara, kavaleri kita siap menghadapi tantangan apapun di medan tempur, melindungi setiap jengkal tanah air dengan penuh dedikasi dan keberanian. Inilah kekuatan yang bukan hanya diukur dari baja dan meriam, tapi dari hati para prajurit yang mengemban tugas mulia menjaga kedaulatan bangsa. Mari kita bangga dan dukung terus perjuangan mereka, karena di balik setiap langkah dan dentuman mesin baja, terdapat tekad kuat untuk Indonesia yang lebih aman, damai, dan bermartabat. Terima kasih telah menyimak update militer. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan analisa mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.